Baik, berbicara tentang masalah perceraian dan juga pernikahan ini Bu ya, kalau seandainya ada seorang anak yang bapak ibunya itu sudah berpisah Bu ya, anggap mungkin ya apa namanya, mungkin ya ada kadang seorang wanita yang kadang sampai menikah berkali-kali gitu misalnya karena meninggal istilah itu cerai. Nah, akhirnya si ibu ini menikah lagi Bu ya untuk kesekian kalinya, dan si ibu mengatakan sudah bercerai dengan suami yang sebelumnya. Tapi ternyata setelah pernikahan terjadi itu si anak bertanya kepada suami sebelumnya, dan si ayah tiri itu mengatakan belum pernah menceraikan ibunya Bu ya. Jadi seperti ini tuh seperti apa Bu sikap seorang anak ngeliat ibu yang ibu ngerasa sudah dicerai tapi bapak tirinya merasa belum mencerai Bu ya? Perlu didudukkan. Yang pertama bisa saja lupa atau bohong. Harus ada pembuktian dong. Baik Bu ya. Harus ada pembuktian, artinya sang ibu sendiri perlu didudukkan dan sang suami perlu didudukkan jawabannya seperti apa. Gitu loh. Jadi nah kalau sampai bertentangan, yang satu mengatakan sudah cerai, yang satu mengatakan belum, maka yang dianggap adalah belum pada akhirnya. Kenapa? Pada dasarnya aslinya ada pernikahan, adanya perceraian. Tapi kalau masalahnya bohong, ada sebagian wanita laki-laki hanya karena marah saja, dendam, dulu sudah mencerai sebetulnya. Tatonya karena masalah tiba-tiba ngomong, aku belum pernah mencerai kok, hanya ingin mempersulit urusan langkah hidupnya. Kan ada macam-macam. Ya. Ini bermacam-macam. Ada semacam itu. Sudah cerai, bahkan ada yang menyaksikan. Tatonya ngomong, enggak, aku tidak merasa mencerai. Dan tidak ada suratnya, kan begitu. Karena pernikahannya juga bukan tidak pakai surat. Ini merepotkan. Jadi didudukkan omongannya seperti apa nanti. Kalau sang istri mengatakan saya sudah cerai dan saya mendengar dan sebagainya, cukup disumpah dan selesai. Setelah itu kalau ini kejujuran. Nah, kecuali masalah surat, kalau suratnya masih ada belum sudah terjadi perceraian, ya yang diangkat ke mahkamah, selesaikan. Seperti itu. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan hendaknya semua harus waspada masalah semakin. Wahai para wanita. Ya, jangan sampai memburu, karena kita dengar waktu yang lalu belum selesai masa iddah sudah menikah. Haram, tidak sah, perzinaan terjadinya. Hawa nafsu semuanya. Kalau sudah melangkah pernikahannya kayak begitu, dia tidak akan bisa baik pernikahannya, karena terburu-buru semuanya. Baik Bu ya. Jadi budak. Dan juga budak hawa nafsu. Pernah mendengar juga Bu ya dari sebagian teman dan juga sahabat Bu ya, yang mungkin bagi wanita-wanita yang kadang bekerja di luar negeri, mohon maaf ya, kadang ada sebagian yang mungkin mereka sudah bersuami Bu ya, kan tapi mungkin karena kebutuhan pribadi begitu Bu ya, sehingga akhirnya terjadi pernikahan kembali di sana dengan yang lain tuh seperti apa Bu ya? Subhanallah, adik-adik kami yang ada di luar negeri yang sudah punya hajat menikah, ayo segera menikah, pulang. Yang punya suami harus ada target Anda bekerja untuk cari bekal, untuk segera pulang. Bahkan ada di antara mereka yang berjuang luar biasa untuk bayar utang ibundanya, ayahandanya, orang-orang baik banyak. Ya. Akan tapi kebaikan Anda, saudariku yang ada di mana di luar negeri, Anda baik pergi ke sana untuk menyelesaikan problem orang tua yang punya utang atau keluarga yang punya utang. Anda baik, akan saya tambah kebaikannya. Tetap Anda menjaga diri Anda, pun Anda sudah di tempat tersebut. Tapi jangan dinikmati Anda tinggal di tempat tersebut. Anda punya suami, Anda punya masa depan di rumah, pernikahan dan seterusnya. Baik ya. Kemudian takutlah kepada Allah. Ini yang pertama dan paling utama. Kemudian kalau seorang wanita masih punya suami, kok menikah lagi, jatuh zina, nggak akan terjadi pernikahan bohongan itu. Yang menikahkan dosa, yang menikah adalah, kita pernah mendengar sebuah kota yang mengatakan ustadz, bukan ustadz menikahkan begini, ustadz tidak ngaji atau bagaimana. Kita pernah mendengar suatu ketika ada seorang ustadz katanya menikahkan seorang perempuan ini dengan laki-laki. Padahal perempuan ini masih punya suami ya nggak benar itu, nggak ada hukum mana itu. Nggak ada empat madhab yang nggak ada madhab Islam ngomong begitu tuh. Ini adalah madhab aneh, itu nggak ada itu. Jatuh zina, jangan seperti itu wahai saudariku. Kalau ada mungkin masalah syahwat dan sebagainya, takut kepada Allah atau segera kembali pulang ketemu suami. Jangan sampai naudzubillah di sana menikah lagi, naudzubillah. Itu namanya apa? Perzinaan dikemas dengan pernikahan. Enggak sah pernikahan kok. Semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah kepada semua. Baik, Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.